Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Podcast Giga dan High Talk, Himaiko's Talk. Bersama saya Nurul Iza yang akan menemani Gigers dan Famkos selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang seru banget nih, yaitu tentang kesehatan mental keluarga. Bagaimana sih kesehatan mental ini dapat memengaruhi sebuah keluarga dan apa sih peran keluarga dalam kesehatan mental gitu. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Sunarti MSI di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Prof hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Semoga baik. Sehat dan selalu bahagia. Ya. Amin. Semoga sehat selalu ya kesehatan Prof. mental ya, sehat secara keseluruhan dan juga bahagia. Amin. Oke, mungkin aku di sini akan mengenalkan sedikit nih tentang Prof, karena kalau semuanya kayak kebanyakan ya Prof ya. Banyak banget gitu Prof di sini. Jadi Prof ini merupakan inisiator dan ketua dari Penggiat Keluarga Indonesia dan juga Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia. Juga Prof ini merupakan inisiator pembangunan wilayah kampung ramah keluarga. Dan juga Profesor Ais ini merupakan dosen sejak tahun 1988 dan merupakan guru besar dari IPB University di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Kemudian beliau ini juga meneliti tentang ketahanan keluarga sejak tahun 1997 nih, dan juga merupakan merumuskan indikator serta rekomendasi kebijakan dalam pembangunan keluarga. Kemudian juga sejak 2005, Profesor Ais ini mendalami Family Resilience ya Prof dalam Sistem Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Mungkin saat ini ya, kalau misalnya kita dengar tentang kesehatan mental tuh pasti yang terpikir kan kita stres gitu ya Prof, atau depresi gitu. Dan apalagi sekarang kesehatan mental ini tuh berpengaruh banget nih dalam keluarga, karena belakangan ini tuh Prof banyak banget kasus-kasus di Indonesia yang berhubungan dengan kesehatan mental nih. Apalagi ada juga kasus tentang bunuh diri sebuah keluarga, terus juga ada anak yang menjadi ODGJ ya Prof karena masalah ekonominya seperti itu. Nah, dalam menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini sudah ada 6 kasus orang tua bunuh diri yang melibatkan anak dalam 2 tahun terakhir nih Prof. Nah, menurut survei kesehatan Indonesia tahun 2023 bahwa lebih dari 90% kasus bunuh diri itu disebabkan oleh adanya gangguan mental. Nah, menurut Prof sendiri ini dari kasus-kasus yang ada mengenai kesehatan mental ini, bagaimana sih Prof tanggapan Prof sendiri? Ya, artinya dengan data-data yang ada itu sangat mengkhawatirkan, karena data yang diangkat itu biasanya adalah yang terlaporkan memang dengan media sekarang memungkinkan orang itu dengan lebih mudah melaporkan kejadian-kejadian ya. Tapi sebetulnya kejadian yang terjadi di masyarakat bisa jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Jadi artinya kita bisa melihat dari data pun yang real itu bisa jadi lebih besar. Kemudian kalau kita melihat kasus bunuh diri ya, atau kesehatan mental yang paling ujung itu sampai bunuh diri begitu ya, maka kita bisa melihat dia seperti fenomena gunung es. Jadi di ujungnya hanya 1% atau 5%, tapi faktor-faktor yang menyebabkannya 95% itu di bawah yang seringkali tidak bisa kita lihat. Termasuk dari awal sekali faktor di mana keluarga harus mengenali kerentanannya agar tidak menjadi krisis. Dan kemudian salah satu bentuk krisis yang paling berat itu akhirnya adalah sampai kepada bunuh diri. Inilah yang menyebabkan ya para ahli keluarga harusnya juga terlibat di dalam penanganan pencegahan kesehatan mental yang ditunjukkan oleh kejadian bunuh diri yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini.
dilaporkan misalnya yang bunuh diri itu, kalau dilihat laporan dari sekelilingnya, terlihat seperti biasa-biasa aja, terlihat seperti ibu yang normal gitu ya. Tapi kenapa sampai bisa melakukan misalnya bunuh diri, bahkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga bawa anaknya misalnya. Nah, ini artinya ada gap antara apa yang seharusnya kita ketahui, kita kenali, kita tangani dengan yang tidak terjadi di lapangan. Oleh karena itu keterampilan hidup untuk mengenali kerentanan sebagai awal sekali ini harus kita tingkatkan. Oke, baik ya Prof. Ternyata emang bunuh diri ini berawal dari kerentanan keluarga ya Prof. Awalnya adalah kerentanan yang harus kita kenali. Kerentanan yang tidak kita kenali dan kemudian berwujud dan terakumulasi menjadi krisis. Nah, krisis juga macam-macam bentuknya. Krisis yang paling ujung ya adalah bunuh diri gitu. Krisis di keluarga bisa dikatakan misalnya perceraian. Perceraian itu sudah suatu hal yang tidak diinginkan dalam artian hubungan sebagai struktur keluarga. Nah, ini lebih tinggi lagi adalah krisis yang sangat tertinggi tingkatannya adalah yaitu bunuh diri. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Prof. Oke, silakan. Ya. Bagaimana sih menurut Prof ini kesehatan mental itu dapat memengaruhi ketahanan keluarga gitu Prof? Jadi posisi kesehatan mental dengan ketahanan keluarga itu tidak satu arah. Kesehatan mental mempengaruhi ketahanan keluarga, tapi juga ketahanan keluarga mempengaruhi kesehatan mental. Keluarga yang tidak punya ketahanan, salah satunya ditunjukkan oleh bagaimana tidak optimalnya perkembangan individu-individu di dalamnya. Selain tidak optimalnya perkembangan keluarga sebagai sistem, tapi juga perkembangan setiap individu yang harusnya dijamin dalam satu keluarga yang berketahanan. Nah, kalau ketahanan keluarga itu kan sifatnya adalah pelebelan dari yang sangat rendah sampai sangat tinggi gitu ya. Artinya bervariasi di situ. Keluarga dengan ketahanan keluarga yang baik harusnya menghasilkan individu-individu yang baik, tapi juga dibangun oleh individu-individu yang baik. Nah, sebaliknya ketahanan keluarga yang tidak tinggi karena dibangun oleh individu-individu dengan kualitas ataupun perkembangannya yang tidak optimal, menghasilkan pun individu-individu yang tidak optimal perkembangannya. Nah, salah satu dari perkembangan manusia yang tidak optimal adalah dicirikan dari kesehatan mentalnya kan gitu. Jadi dia sifatnya itu bolak-balik. Jadi kesehatan mental mempengaruhi ketahanan keluarga mempengaruhi kesehatan mental. Nah, paling tergantung di titik mana kita melihatnya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat kesehatan mentalnya di titik awal, mempengaruhi ketahanan keluarga di titik waktu kedua. Nanti titik waktu kedua ketahanan keluarga mempengaruhi lagi kesehatan mental dari individu-individu di dalamnya ya, yang kemudian kita label sebagai ketahanan mental keluarga. Kesehatan mental itu sifatnya individual, tapi ketika berada di dalam suatu sistem keluarga yang saling mempengaruhi dalam individu-individu keluarga dan hasil output dari sistem keluarga, itulah yang kita sebut dengan kesehatan mental keluarga. Walaupun sebetulnya dia sifatnya individual gitu ya, tapi karena dia adalah hasil akumulasi dari proses sistem di dalam keluarga, maka juga mencerminkan keluarganya. Misalnya si ibunya sakit mental, nggak mungkin hanya si ibu sendirian dan hanya berdampak kepada si ibu sendirian, pasti akan berpengaruh kepada suaminya atau ke anak-anaknya kan gitu, ataupun demikian sebaliknya. Jadi itu yang akan kita lihat bahwa hubungan antara kesehatan mental dengan ketahanan keluarga itu hubungan timbal balik yang mungkin bisa kita bahas adalah kapan, yang mana yang lebih awal. Kalau kita melihat kesehatan mental sekarang mempengaruhi ketahanan keluarga nanti, ketahanan keluarga sekarang mempengaruhi kesehatan mental berikutnya gitu ya. Posisinya harus jelas. Baik, berarti itu ketahanan keluarga dan kesehatan keluarga ini berhubungan banget ya Prof ya, dan saling timbal balik. Tapi pertanyaannya kapan yang duluannya gitu ya, entah ketahanan keluarganya dulu yang rendah baru berhubungan kesehatan mental yang rendah dulu, atau mungkin kesehatan mental dulu yang rendah yang akan mempengaruhi. Dan dalam prosesnya dia dinamis, karena ketahanan keluarga itu kan kondisi dinamik keluarga. Jadi dinamika di dalam keluarga di mana input diproses menghasilkan output. Jadi input itu bisa orang yang
kesehatan mental sebagai input, bagaimana memproses masalah-masalah menghasilkan output, kan begitu. Dari output yang ada juga kemudian memproses kembali bagaimana menghasilkan output. Nah sama, jadi karena individu-individu dengan karakteristiknya, pendidikannya, kesehatan itu termasuk kesehatan mental adalah bagian dari ketahanan keluarga, maka dia tidak akan pernah bisa terpisahkan. Walaupun suatu pelabelan nama yang berbeda, tapi di dalam proses yang di dalam keluarga dia adalah built-in dan satu kesatuan sebagai suatu sistem. Oke, mungkin selanjutnya nih ya Prof. Prof Is sebagai ahli di bidang keluarga kan ya Prof. Menurut Prof sendiri sebenarnya apa sih penyebab utamanya atau beberapa penyebab yang dapat mengaruhi gitu ya rendahnya kesehatan mental sebuah keluarga gitu Prof? Ya sebetulnya kalau terhadap sesuatu apapun, jadi kita harus melihat dia sebagai suatu output dari proses. Jarang misalnya kita mengatakan persoalan kesehatan mental atau misalnya dalam satu status sakit mental gitu ya, itu tiba-tiba, seharusnya enggak. Nah, jadi ada faktor-faktor yang langsung dan tidak langsung, bahkan bersifat akumulatif terhadap suatu kejadian yang disebut dengan kesehatan mental. Kan dia sifatnya itu spektrum, kontinuum, dari rendah sampai tinggi. Ada yang mengatakan orang itu tidak pernah namanya sehat mental 100%. Ada yang mengatakan demikian, mungkin hanya Nabi Muhammad ya yang atau para nabi yang mungkin kesehatan mental itu 100%. Orang tuh ada aja yang namanya bagian dari sakit mental ya, tapi dengan persentase yang ditolerir dan tidak ditunjukkan dan tidak berpengaruh. Nah, menjadi sakit itu ketika sudah pada fase tertentu ataupun dengan ukuran-ukuran tertentu. Terlihat gangguannya terhadap diri sendiri aja, terhadap orang lain, bahkan membahayakan dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau lihat tentang faktor yang menyebabkannya, maka suatu kejadian yang tidak pernah dikatakan bisa terjadi tiba-tiba, itu artinya ada akumulasi dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, yang langsung maupun tidak langsung. Nah, yang perlu kita tangani kalau di keluarga, karena sifatnya adalah pencegahan, maka kita harus membawa ke hulu ya, yang sifatnya itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan faktor latennya, dan sehingga kita didorong untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan sejak dari awal. Kesehatan mental merupakan satu kondisi dari perkembangan seorang individu kan gitu. Jadi artinya kalau misalnya terjadi sampai seseorang itu mengalami kesehatan mental yang sampai pada batas gangguan, artinya bahwa perkembangannya itu jauh dari yang namanya optimal. Berarti ada gangguan dari perkembangannya. Nah, apa yang menyebabkan perkembangan itu terganggu? Itu yang harus kita ketahui. Jadi ada gangguan yang sifatnya itu perkembangan itu karena proses pengasuhan dan stimulus yang rangsangan dari lingkungan yang membuat seseorang punya perkembangan dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak mau jadi mau, dari tidak punya value tentang A menjadi punya value bahwa ini tidak boleh, ini dilarang, itu harusnya begini, standarnya begini gitu ya, manusia normal itu seperti ini. Nah, bisa jadi karena itu ada lack terhadap faktor lingkungan yang menyebabkan seseorang punya perkembangan normal. Nah, namun juga ada yang kalau udah kesehatan mental output dari gangguan biologis yang juga seharusnya bisa ditangani dengan ciri-cirinya. Ketika ada gangguan-gangguan yang terjadi, misalnya defisit tertentu lah, hormonal tertentu, sistem apanya dan sebagainya terganggu, itu kan juga bisa dikenali dan juga bisa ditangani. Semakin cepat kita menangani sesuatu yang kita duga itu adalah keluar dari standar normal perkembangan, maka itulah yang harus dilakukan oleh keluarga. Jadi seberapa keluarga mampu mengenali, mengetahui tentang aspek-aspek perkembangan dan standar-standarnya agar seseorang itu tidak keluar dari standar itu. Kan kalau standar normal itu di dalam penduduk itu kan 97% ya, dalam statistik itu rataan plus minus 2 standar deviasi itu dikatakan normal. Nah, tidak normal itu ketika keluar dari jalur kurva normal.
Itu yang disebut dengan penyimpangan, termasuk penyimpangan dalam hal tadi mentalitas. Jadi ada mentalitas, misalnya orang ngamuk segala macam, tapi misalnya tidak sampai hanya sesekali, kemudian mengganggunya tidak sampai mengganggu banget gitu ya. Mungkin orang tidak menganggap sebagai sakit mental, ditanganin kemudian bisa sembuh. Walaupun itu sudah jadi gangguan mental juga, tapi porsinya berapa persen gitu. Tapi kalau sudah sampai mengganggu kehidupan sehari-hari yang mengganggu kualitas hidupnya dan kualitas hidup lingkungannya, keluarganya, maka itulah yang kemudian keluar dari jalur tadi, keluar dari kisaran itu, sehingga kemudian disebut dengan sakit mentalnya itu ada kisarannya yang tinggi dan sebagainya. Nah, jadi faktor-faktornya harus melihat tentang faktor perkembangan manusia. Jadi apa yang menyebabkan seorang itu punya perkembangan normal dengan tidak normal ya? Apa yang harus dilakukan oleh keluarga, yaitu mengenali standar dan indikator-indikator perkembangan normal. Ini yang menjadi gap itu adalah ketika para orang tua tidak mengetahui bahkan apa sih standar normal dari perilaku, ciri-ciri, kemudian indikator-indikatornya, sehingga terlanjur terjadi ya, terlanjur parah, terlanjur penyimpangannya terlanjur tinggi, padahal harusnya bisa dicegah sejak awal. Jadi faktor latennya adalah bagaimana agar setiap orang itu berkembang secara normal gitu. Oke, berarti tadi ada secara langsung dan tidak langsung begitu ya, Prof ya. Terus juga ada tadi secara biologisnya juga, secara perkembangannya dari keluarganya itu perlu mengetahui nih bahwa perkembangannya itu sudah optimal atau belum gitu ya, Prof ya. Baik, selanjutnya tadi kan kita udah bahas soal ketahanan keluarga juga ya, Prof, di mana ketahanan keluarga ini merupakan input ya, Prof, dari kesejahteraan keluarga. Di kesejahteraan keluarga itu merupakan output dari ketahanan keluarga. Nah, menurut Prof ini gimana sih dampak dari kesehatan mental ini terhadap kesejahteraan keluarga itu sendiri, Prof? Sebetulnya gini, dua istilah ini memang dua istilah yang berbeda. Tapi kalau kita lihat bahwa kesejahteraan itu, yang dimaksud dengan kesehatan definisinya ya, sebagai output dari ketahanan keluarga, itu ditunjukkan oleh pemenuhan terhadap kebutuhan dasar dari setiap individu dan keluarga. Jadi kebutuhan dasar itu apa? Pendidikannya terpenuhi, jadi berpendidikan baik misalnya, kesehatannya terpenuhi, kebutuhan untuk sehat itu terpenuhi, artinya sehatnya punya kesehatan yang baik. Kemudian apalagi sandang, pangan, papan, paling tidak kan ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi baru dikatakan sejahtera. Jadi yang namanya sehat itu bagian dari indikator kesejahteraan sendiri. Nah, sehat itu sendiri kan ada sehat fisik maupun sehat mental. Jadi sesuatu yang memang built-in di dalam kesejahteraan itu. Jadi kesehatan mental itu adalah bentuk kontinuum dari suatu kondisi ya, kesehatan kondisi seseorang ya, untuk bisa hidup sehat kemudian juga produktif. Nah, untuk itu ada yang fisik dan ada yang mental, itu merupakan bagian dari indikator kesejahteraan. Jadi otomatis dia menjadi bagian dari kesejahteraan itu sendiri. Jadi kalau keluarga sejahtera itu sudah status ya. Kalau kesejahteraan keluarga itu ada yang tinggi, sedang, rendah gitu ya. Itu kesejahteraan keluarga. Tapi kalau keluarga sejahtera harusnya sudah otomatis di dalamnya adalah ditunjukkan oleh kesehatan mental yang baik, tidak ada yang sakit gitu, tidak yang sampai sakit jiwa yang mengganggu tadi. Jadi otomatis dia merupakan bagian yang menyatu walaupun menggunakan dua istilah yang berbeda, tapi di dalam kesejahteraan maka salah satu indikatornya adalah indikator kesehatan dan di dalamnya ada kesehatan mental. Gitu Mbak Nurul. Berarti sebuah keluarga dapat dikatakan sejahtera nih Prof ketika sudah mencapai tadi ya, ada aspek sandang pangan papannya sudah terpenuhi, terus kesehatan secara fisik dan mental pun sudah bagus, kemudian berpendidikan juga begitu ya Prof ya. Oke, setelah tadi kita mengetahui mungkin kesehatan mental dalam keluarga itu apa, terus juga ketahanan keluarga, dan udah bahas kesejahteraan keluarga juga ya Prof. Nah, menurut Prof ini apa sih hal yang perlu diperhatikan gitu ya Prof dalam sebuah keluarga dalam menjaga kesehatan mentalnya gitu? Yang harus diperhatikan, maka kenali kemudian pertama pengetahuan dulu tentang ketahanan keluarga. Karena kalau keluarga itu berketahanan, keluarga itu outputnya dari ketahanan itu sejahtera, maka otomatis kesehatan mental itu ada di dalamnya gitu ya.
Jadi otomatis karena dia merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan keluarga itu adalah output dari kesejahteraan keluarga. Nah, di dalam menjaga agar itu terjadi, maka keluarga harus memperhatikan, mengetahui dan mengimplementasikan yang menjadi peran keluarga itu apa. Keberfungsiannya harus dipenuhi ya, fungsi instrumental, fungsi ekspresif, fungsi di internal, fungsi di eksternal itu harus dipenuhi. Kemudian juga tugas-tugas keluarga, ada tugas dasar, ada tugas perkembangan, ada tugas krisis, itu juga harus diperhatikan dan dijalankan dengan baik. Maka sebetulnya insya Allah akan terjadi keluarga yang berketahanan, keluarga yang sejahtera, di dalamnya adalah keluarga yang sehat fisik maupun mental. Nah itu, jadi bagaimana keluarga menjamin itu? Nah ketika keluarga ternyata faktanya tidak semua keluarga ini berketahanan, keluarga juga perlu menciptakan lingkungan yang lebih luas untuk menjamin lingkungan yang stable ya, karena mau nggak mau keluarga ini akan bertransaksi dengan lingkungan yang lebih luas. Yang terdekat adalah misalnya pertetanggaan. Kan sehebat apapun keluarga, ketika dia tidak diterima di lingkungannya, dia tidak akan happy. Tapi dia akan happy ketika kemudian dia justru berkontribusi, bertransaksi dengan baik di lingkungannya manapun, lingkungan sosial terdekat seperti pertetanggaan, bahkan sampai lingkungan alam, di tempat kerja, di tempat komunitas-komunitas gitu ya. Nah oleh karena itu, agar keluarga ini bisa menjamin kesehatan mentalnya, dia pun harus berkontribusi ke masyarakatnya, ke lingkungannya, karena itu merupakan bagian juga dari kesehatan mental. Jadi kalau orang misalnya atau keluarga memiliki ketahanan fisik ekonomi yang relatif baik, ketahanan sosial, ada indikator-indikator yang terpenuhi, tapi tidak berkontribusi kepada lingkungannya, tidak mau menjadi komponen dari masyarakatnya, berpartisipasi, itu tidak termasuk sejahtera juga, tidak termasuk berketahanan juga. Apalagi kalau misalnya dia bahkan tidak menciptakan suatu atmosfer yang akan memiliki timbal balik kepada keluarga. Keluarga akan merasa mendapatkan support system ketika membutuhkan, keluarga juga memberikan support system kepada lingkungannya ketika ada yang membutuhkan, dan akan memberikan dampak positif, rasa bahagia, rasa kemudian diterima dan sebagainya. Itu bagian dari kesehatan mental juga. Oleh karena itu, untuk menjamin itu, maka keluarga didorong untuk bertransaksi secara positif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Yang paling dekat adalah kampung ramah keluarga. Jadi ada keluarga yang punya kemampuan lebih, saling mendukung, ada yang punya kemampuannya rendah, ya perlu support system, dia mendapatkan support system dari lingkungannya. Nah kita perlu dorong bagaimana keluarga-keluarga ini bertransaksi dengan lingkungannya, menciptakan lingkungan ramah keluarga, karena indikator kesejahteraan keluarga ya yang pernah dikembangkan oleh BKKBN, keluarga itu terkategori sejahtera yang paling tinggi, yaitu keluarga sejahtera 3+ ya. Ya kan ada prasejahtera, ada KS1, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, keluarga sejahtera 3+. Itu hanya tercipta, hanya diperoleh bagi keluarga-keluarga yang mau berpartisipasi ke masyarakat, menjadi anggota organisasi masyarakat, misalnya RT, RW, dan berkontribusi secara materi. Jadi kalau belum bisa melakukan itu, maka keluarga itu tidak dikatakan sejahtera 3+, gitu. Nah inilah yang harus dilakukan untuk juga sekarang, pada saat sekarang ini semakin relevan ketika kita harus saling mendukung agar tercipta ya lingkungan yang nyaman dan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk seseorang sehat secara fisik dan mental itu terpenuhi dari lingkungannya. Dengan menciptakan lingkungan yang baik ini akan orang mengurangi stres. Orang akan merasa bahagia ketika saling menyapa, saling memberi hal-hal yang sederhana dari lingkungannya, saling mengenal, saling dikenal. Jadi kalau orang dikenal, dia akan mengontrol dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi ini akan menjadi dasar untuk pencegahan terjadinya penyakit mental.
Ya, kesehatan mental itu akan lebih dijamin karena ada support system yang baik dari bukan hanya dari keluarganya, bahkan dari lingkungannya. Jadi kalau tetangga tahu anaknya siapa, dia mau melakukan apa, dicegah, dilindungi dan sebagainya. Itu akan sangat baik untuk ketahanan keluarga saat ini. Oke, berarti tadi hal-hal yang perlu diketahui itu pertama dari pengetahuan ya Prof, dimana pengetahuan tentang ketahanan keluarganya, terus juga dari peran tugas dari keluarga itu sendiri harus mengetahui gitu, memahami dan melakukannya dengan baik gitu. Kemudian juga tadi dari kemampuan interaksi sosialnya gitu ya Prof, biar keluarga ini saling mengenal antara tetangga ataupun di tempat kerjanya. Kemudian juga tadi sempat ada ini ya Prof, kampung ramah keluarga nih ya Prof ya. Mungkin belum banyak Gigaers dan Famkos nih yang mendengar tentang kampung ramah keluarga itu apa. Mungkin tadi juga udah dijelasin sedikit ya Prof, kalau misalnya kampung ramah keluarga ini kondisi yang lingkungan rumahnya ini baik gitu ya Prof, kayak positif gitu antar tetangganya gitu, jadi bisa mengurangi stres juga gitu ya dari masing-masing individu begitu. Saya tambahkan dikit ya. Oke, boleh. Jadi kejadian-kejadian bunuh diri itu sering kadang-kadang seringkali tidak terdeteksi ketika si keluarga itu jarang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi misalnya kalau keluarga jarang berinteraksi, baru ketahuan berapa lama dan sebagainya. Kalau dia itu berinteraksi dengan lingkungannya baik, maka orang akan lebih mengenal ketika dia itu punya masalah, sehingga kemudian tidak sampai terakumulasi masalah itu karena mungkin sudah menemukan solusi. Ada saja di sekelompok masyarakat itu memang yang punya kemampuan untuk membantu, ingin membantu, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu bisa dicegah. Nah, ini caranya adalah bagaimana sistem yang kita bangun juga dari keluarga dengan bertransaksi dengan lingkungan itu ternyata memberikan feedback kepada kita untuk perlindungan kita. Ketika kita misalnya mau berbuat sesuatu yang sakit tadi ya, seperti bunuh diri, dia akan ingat dulu lingkungannya karena dia merasa diterima, dia akan cari dulu support sistemnya, sehingga mungkin dengan keluh kesah yang disampaikan, kemudian ada masukan secara emosional ataupun secara instrumental, dukungan sosial dari luar, itu akan mereduksi tensi untuk sampai kemudian terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan. Nah, jadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sampai bunuh diri itu biasanya terjadi kepada orang yang soliter, orang yang tidak mau bergaul, dan orang yang tidak menitipkan dirinya kepada lingkungannya, sehingga lingkungan tidak memberikan feedback berupa perlindungan. Oleh karena itu, dengan membangun kampung ramah keluarga, ini adalah suatu mekanisme untuk perluasan social support dari lingkungan, apalagi ketika keluarga itu semakin jauh dari keluarga luasnya. Ayah ibunya di desa mana, di daerah mana gitu ya, di situ hanya keluarga inti, maka dia harus membentuk namanya extended family yang dia ciptakan di lingkungannya melalui pertetangganya itu ketika dia bertransaksi membangun kampung ramah keluarga. Setelah tadi kita mendengar banyak sekali penjelasan dan ilmu-ilmu gitu yang kita dapatkan dari Prof Ais, mungkin sekarang nih terakhir dari Prof Ais, apakah ada closing statement untuk pendengar kita, untuk Gigaers dan juga Famkos? Baik, jadi keluarga ini kan unit sosial terkecil dari masyarakat ya, sebagai fondasi peradaban bangsa, fondasi sekaligus benteng peradaban bangsa. Menjadi menjadi sangat penting bagi keluarga itu berketahanan agar terbangun masyarakat yang berketahanan, negara yang berketahanan. Nah, ketahanan hanya bisa dicapai ketika keluarga bisa menjamin seluruh kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar dari seluruh anggota keluarganya, termasuk di dalamnya adalah soal kesehatan dan kesehatan mental. Penting bagi keluarga untuk mengenali indikator-indikator perkembangan anggota keluarga dan juga keluarga sebagai sistem agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk adalah kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya masalah kesehatan mental yang semakin meningkat saat ini. Oleh karena itu, keluarga harus mengenali kerentanan sejak awal, mengelolanya agar tidak terjadi krisis dengan membangun sistem yang baik ya. Bagaimana mengelola sumber daya yang dimiliki, kemudian mengelola masalah-masalah agar bisa ditangani secara baik dan menghasilkan suatu kondisi yang namanya keluarga sejahtera. Ya, salah satunya adalah ditunjukkan oleh sehat mentalnya. Demikian.
Oke, mungkin tadi pesannya untuk keluarga-keluarga Indonesia untuk lebih mengetahui nih apa kerentanan dalam keluarganya sehingga bisa menjadi keluarga yang berketahanan dengan baik dan menghasilkan keluarga yang sejahtera. Oke, terima kasih banyak Prof. Ais atas Sama-sama. ilmunya dan sharing-sharingnya ini. Semoga menjadi ilmu baru dan insight baru juga untuk para pendengar dari podcast Giga dan Hai Talk kali ini. Semoga Prof. Ais selalu sehat terus ya Prof. Sama-sama. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Amin. Oke, semoga kita juga sehat secara fisik dan sehat juga secara mental. Oke, terima kasih kepada semua pendengar yang telah mendengarkan podcast kita kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.